gitu kan. Oh, pembulian sudah, apalagi ya gitu, mikir dia deh itu kemungkinan ya, diduga sudah menyalahkan Doktip, wah penipu apa segala macem. BPOM enggak suka banget ngirim opini tentang Doktip kayak gitu. Sudah tahu ada tuh, dia kan ganti packaging, makanya dibaca. Tuh hati-hati lu buzzer ya, lu hati-hati buzzer. Tuh sudah dilaporkan ke KPK, lu bakal ditelusuri, hati-hati. Makanya kalau disuruh orang tuh jangan dong mau aja dikasih satu orang 200.000 1 juta kayak gitu. Udah bisa beli rumah, masih nyewa kan, masih ngekos kan. Kalau masih ngekos bodoh sekali aku. Udah bisa kok beli mobil. Bisa kak beli iPhone, iya tapi iPhone-nya Inter. Coba kalau mau beli iPhone tuh yang iBox. Ini beli iPhone Inter. Aduh. Cuman aku nggak kesel gitu. Ya otomatis ya kalau dipikir-pikir tuh masih pinteran si Sahrul kan. Sahrul tuh banyak uangnya, banyak dia hartanya, mobilnya apa, dicontoh. Ini kagak kan. Kesel banget aku. Pukul lagi ya, kupukul nih. Pas udah dilaporin, kicep kau deh. Gimana rasanya? Enak nggak dilaporin? Makanya kalau berantem tuh, kalau benci sama orang satu orang aja, jangan nggak usah sampai orang yang nggak tahu dibawa-bawa gitu. Ngerti nggak sih berantem secara elegan gitu kayak gimana? Kalau sudah diri itu dari kampung, jangan merasa orang kota. Gua aja masih merasa kampung di sini, mana pula. Soal orang kota udah tahu jadi jongos. Kalau masih tidur di tempat bos, lu bukan apa-apa. Tidur tuh di rumah sendiri, tempat tidur sendiri. Nih, kalau punya kamar tuh begini. Kalau maaf ya berantakan. Tuh, kalau punya kamar, mau kamar satu lagi minimal tuh ya, gak usah tidur tempat bos. Nih kamar sendiri minimal. Kalau masih ikut bos, gak usah sok kaya. Rumah aja gak punya, udah sok-sokan. Makanya bodoh, udah dibilang masih pinteran si Sahrul mah. Dia kalau sudah keluar dia bisa dijual tuh, harta-hartanya bisa dijual, bisa beli rumah lagi dia. Nah yang ecek-ecek ini apa kabar? Kalau sudah dilaporin gonjang ganjing nggak tuh? Gonjang ganjing kan dunia. Kalau ada gue sekali aku. Udah tahu di lo tuh kesel kali aku. Entar kalau dihina balik dikira pembulian sama junjungannya katanya. Nah lu apa kabar ngina orang nggak sadar diri? Udah tahu bab disuruh mau benjol nih bang. Gak sok-sokan, ditanya baik-baik, erosinya minta ampun. Gak lama lagi deh, nih kita tuh pasti bebas, santai. Tuh kubu di sana, diduga ya, kubu di sana tuh diduga main itu, duk. Nah itu, saya mau ninggalin rumah dulu. Saya orang Kalimantan, kalau mau beradu dukun, oke, siap. Kubu di sana tuh kan lagi itu tuh. Kalau mau beradu-radu kayak gitu tuh, lu tahu kan orang Kalimantan gimana?
Gua pun bisa tuh terbangin mobil pakai kuyang. Mau gue kirim kuyang nanti. Gue kirim kuyang, mampus kau deh. Bisa kuyang kau, kempes. Tuh kayak bus gosong tuh. Tuh mau langsing nggak? Gue kirim kuyang ya, bus gosong ya. Gue kirim kuyang, kempes kau deh, langsung kau langsing. Berapa lama lagi bang sidangnya? Tenang aja ya, bentar lagi juga bakalan bebas itu. Niki tenang deh, Niki itu nggak bodoh dia. Niki itu pintar. Makanya kalian nilai aja sendiri ya. Kalian nilai aja. Niki itu sudah banyak berpengalaman tentang hukum. Kok bisa si pelapor ini ya ngelaporin gitu? Dari segi sidang aja bisa dinilai lo kayak nggak berpengalaman sama hukum gitu. Kayak baru-baru aja hadir di sidang. Berarti ada apa di belakangmu? Diduga ada seseorang yang mendorong. Nyesel nggak didorong? Nyesel nggak dikendalikan? Emang enak? Habis banyak kan? Makanya mending milih 4M daripada baru MM lebih. Bodoh. Tadi aku mau jalan dulu. Malam mingguan aku. Ya kan? Dari keluaran. Asal ngaku bang. Ya, bang dia bawa kaca loh kemana-mana katanya. Itu saya bingung juga ya. Tuh bingung ya. Entah kenapa. Itu untung ada si Fitri ya, coba kalau dia hadir di situ sendirian ya, si Fitri itu pintarnya dia ngejelasin tuh. Tiba-tiba ngaca nih, ada apa nih, kata Densu kan. Itu karena dia lah, kata si Fitri kan, dia trauma katanya. Makanya dia bawa kaca kemana-mana untuk ngaca gitu, abu-abu nggak atau apa gitu kan, kayak gitu. Pintar si Fitri mah menggiringnya ke sana. Sudah tahu tuh di luar konsep. Padahal sudah di luar konsep ya, di luar konsep briefing. Enggak, udah di luar konsep briefing padahal. Pakai jalur Pak Tarno. Astagfirullahaladzim, ngakak kayak boneka Fitri. Iya, udah nggak. Di situ juga kita bisa menilai siapa yang mengendalikan ini orang, siapa yang dikendalikan. Sudah bisa nilai siapa yang dendam di situ sudah ketahuan gitu. Udah, itu aja. Diskusi bang, kita debat katanya. Kamu debat di sana aja ya. Itu aja dulu jawab. Coba, kau mau naik nggak? Saya mau kasih pertanyaan dulu. Saya orang awam, ya. Saya orang awam. Katanya dia berhenti kuliah, ya, karena mamanya gokil. Terus ngelanjutin suaminya. Jadi gelar dokternya itu dapat dari mana? Coba jelaskan. Apakah dia nyambung lagi kuliahnya, gitu? Atau gimana? Itu ada di podcastnya ya. Saya ngejelasin apa yang di podcast Densu itu aja. Coba. Bilang dendam sampai seumur hidup. Degil sakit hati itu mah. Degil sakit hati. Pokoknya punya gelar. Walaupun di persidangan katanya. Persidangan. Apa itu? Iya, udah tahu ada di kuping. Benar. Pinjam dari suaminya katanya. Nah itu aja nggak bisa jawab kalian gitu. Itu aja jawab dulu. Itu aja. Kalau kalian memang penggemarnya di sana, kalian harusnya bisa jawab, harus tahu. Kenapa jadi kalian nggak bisa jawab? Itu karena kalian baru kenal. Sebelum dia bermasalah sama NM, itu nggak terkenal beliau. Jujur, itu nggak terkenal. Pas bermasalah aja. Kalau kalian bela sana, harusnya kalian tahu tuh. Dari mana? Bener nggak? Bener nggak? Harusnya kalian tahu kalau benar-benar ngebela di sana. Kan kalian fans nih, anggaplah seorang fans, ya. Gue yang nggak kenal NM aja tahu. Kalian bertanya soal hukumnya NM, saya tahu itu karena saya mengikutin. Masa kalian nggak ngikutin?
Gimana ceritanya? Satu pertanyaan aja saya kasih tahu itu. Saya kasih jawaban ke kalian, kalian nggak bisa jawab. Karena kalian bela-belain mati-matian di sana. Gimana kalian nggak bisa jawab? Coba, ayo. Malah NM nih. Hah? Malah NM nimbung ke gereja. Nah, sini berarti terkenal RG ya, terkenal gereja ya. Saya mau tanya lagi, saya mau tanya tadi. Di mana gelarnya itu didapat? Katanya di podcast itu, ya. Dia berhenti kuliah karena emaknya gokil. Yang menyambung kuliah, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah suaminya. Jadi gelar dokternya itu dapat dari mana? Kan dua-duanya kan gelar dokter. Nah, jadi di mana didapat? Apakah dia menyambung kuliah lagi? Kalau di podcast itu tidak dijelaskan menyambung apa enggaknya, nggak dijelaskan. Nah, itu aja dulu. Coba. Berarti terkenal RG secara konotasinya berarti RG ini kan terkenal tuh. Kalian pasti tahu. Ayo cepetan jawab, jawab. Ayo. Jawab, jawab. Jangan lupa di screenshot. Besok cair, besok cair. Dari Lucky Man Bang. Allah Akbar. Kok bisa gadungan? Coba jawab. Ayo. Nikmir kan yang anggaplah Nikmir ini kan kalau maksud tadi mendompleng ya. Numpang pansos katanya sama si RG. Iya, gue iyain udah. Iya, ayo cepetan. Berarti kalian kan sudah lama kenal nih sama si RG itu. Ayo coba jawab. Jawab. Dari mana dapat dapatnya? Ayo. Ayo. Bisa nggak? Ah, pendidikan di Unjani. Gelar dapat di Amerika Akademi Estetik. Medicine AM. Nah, katanya kan itu benar itu. Itu. Katanya berhenti kuliah. Itu mana ceritanya? Berhenti kuliah. Coba jelaskan, aku orang awam. Aku orang awam. Coba. Katanya sampai nyambung lagi ke Amerika. Di mana dia bisa berangkat? Coba. Saya nggak tahu nih. Kalau sampai ke Amerika, katanya dia berhenti. Coba. Di mana? Sampai ke Amerika. Bumi gonjang ganjing nih jadinya nih. Aku tuh jadi gonjang ganjing pikiranku deh. Ayo coba. Nah, kalau Nikmir itu jelas artis deh. Lu tanya tuh orang-orang dulu. Oh, bahkan emak bapak lu pasti tahu hantu nenek gayung. Gimana ceritanya? Terus lagi. Berseliweran di berendaku. Geng aku kaya. Makanya suaminya mau sama dia. Kok katanya berhenti? Ya kan RG kan ngaku. Nah, ini juga nih pertanyaan nih. Waktu di podcast siapa itu dia ngaku terlahir sebagai anak orang kaya. Di podcastnya Bang Densus terlahir sebagai anak ya kalau bahasa itunya Miss Queen ya, Miss Queen, mohon maaf, Miss Queen katanya gitu. Nih yang benar yang mana? Ayo. Kalau terkenal si RG duluan, kalian bisa jawab. Ayo jawab. 1, 2, 3, jawab. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Jangan lupa di screenshot besok kumpulkan cair besok. Besok cair. Kuliahnya malam hari Bang. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. DRG udah. Coba. Ini yang benar yang mana? Kalian kan fansnya nih, fans sejati ya, penggemar di sana karena dia orang baik. Ayo coba. Kalian pasti tahu. Capek aku Bang ketawa. Katanya kuliah berhenti di jalan. Iya berhenti di jalan kan, gitu. Jadi kok bisa sampai dia mendapatkan gelar sebagai Akademi Amerika katanya tuh kan? Itu di mana tuh sampai ke Amerikanya dia? Katanya dia lahir sebagai anak orang yang gitu. Tidak berkecukupan artinya anggaplah Miss Queen ya. Di penjelasan di podcastnya Bang Densu. Itu. Jadi kok bisa sampai ke Amerika dia? Kan emaknya nih lagi sakit. Gokil gitu. Gimana ceritanya? Itu RG itu banyak banget pikiran gitu makanya khusus 8 hari. Khusus 8 hari Amerika. Ya lu atur deh. Kursus 8 hari di Amerika. Gimana ceritanya? Allahu Akbar.
Inilah ya, sudah membela orang, nggak tahu ceritanya. Di Amerika mulu, bukan keluar. Jam mana? Allah Akbar. Ngalu bang, si abu-abu. Makanya gue tanya nih sama penggemarnya di sana. Nih ada penggemarnya kan di sini. Aku tuh nggak, aku tuh mau mau konotasi cerita itu tuh di mana aku harus dapat, gengs ya, gitu. Karena nggak bisa nih, saya nggak bisa dapat ini ceritanya, ada nggak nyambung jawabannya, ada yang salah nih nggak sesuai gitu. Gimana aku bisa ngebela deh? Gitu aku sesuai. Sedangkan Bang Fahmi ya, sedangkan Bang Fahmi dan Lucita Luna itu ada di podcast itu, dia apa yang dia sampaikan di sidang sama di sidang itu sama. Tapi kalau RG itu beda, itu menurut saya beda. Mohon maaf ya, beda, nggak sama. Ada yang nggak nyambung, mohon maaf kalau saya salah, ada yang nggak nyambung juga gitu. Jadi saya nggak bisa itu mencari titiknya nih si RG ini apa. Nggak mungkin si RG ini kan jahat, nggak mungkin. Orang-orang jahat banget nggak, pasti ada kebaikannya, nilai seseorang itu pasti ada kebaikannya gitu. Tapi saya untuk membela si RG itu nggak dapat. Makanya saya tanya nih ke kalian yang fans banget kan sama si RG, saya tanya itu di mana jadi dapat gelarnya itu dari cerita ini gitu. Emang nggak nyambung. Mohon maaf, saya ketawa. Podcast. Nah di podcast Ata katanya orang kaya. Nah ini ada yang ngobrol sini. Bang Denny Sumargo beda lagi. Katanya terlahir sebagai orang miskin. Nah ini yang benar yang mana? Ayo, ini yang kalian kan ini sebagai mana itu? Mana ini? Fans-fansnya kubu sana. Ayo jelaskan. 1, 2, 3, mulai. Jelaskan. Ketik. Jangan lupa di screenshot besok cair. Ketik. Jelaskan. Apalagi tuh dapat gelarnya dari kuliah 7 menit mungkin. Allah Akbar. Rentang waktu orang untuk bangkit beda, rezekinya ada. Yang ngejar ilmu khusus nggak mungkin miskin terus katanya. Enggak kayak gitu. Ini ya, ini penjelasannya tuh beda deh. Nah di podcast Atta terlahir sebagai anak orang kaya. Di podcast Denny terlahir sebagai anak orang miskin. Jadi yang benar yang mana? Coba, kau kan fansnya tuh. Coba jelaskin. Yang mana yang benar? Yang benar itu di podcastnya Atta kah? Atau di podcastnya Bang Denny? Ayo. Saya mau tahu. Sutradaranya dapat dari kantong Doraemon. Baling-baling bambu, kata Lucita Luna. Baling-baling bambu. Kuliahnya paket C katanya. Udahlah sakit perutku. Gelang dari YouTube. Tanya mama aja. Nggak bisa ditanya mamanya. Kan sudah tahu mamanya tuh gokil. Cuman aku bisa menanyakan. Kau lihat postingan mamanya aja ngomongnya aku